bahwa vaksin itu disuntikkan tidak dari lubang yang 5 ini, maka hukumnya tidak membatalkan. Sekalipun dia cair. Begitu. Tapi memang di situ terjadi beberapa perbedaan pendapat gitu ya, Ustaz ya? Perbedaan pendapat di dalam fikih pasti akan selalu terjadi. Karena memang pandangan ulama itu bermacam-macam. Masalah wudhu pun sama, masalah batal wudhu sama. Terlebih lagi masalah vaksin, yang memang sekarang ini terjadinya itu kontemporer, baru-baru ini. Ada yang mengatakan bahwa ya hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Tetapi sejauh yang saya pandang di dalam kajian-kajian fikih, di dalam kajian madzhabul arba'ah, maka hukum vaksin yang disuntikkan di dalam tubuh kita tidak melalui dari lubang yang 5 ini, maka hukumnya tetap boleh. Dan tidak membatalkan, hanya sebatas makruh. Sebatas makruh. Sebatas makruh. Nah, ketika seseorang nih, Ustaz, dia mau melakukan itu, tapi akhirnya dia ragukan, itu jadi syubhat kan? Ya. Ketika dia ragu, apakah dari awal yang dia ada keraguan, lebih baik dia menjalankan ataukah tidak menjalankan atau ditunda dulu gitu, Ustaz? Maksudnya? Sebetulnya untuk keraguan ini kita sudah dikaitkan dengan kaidah usul fikih. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang namanya sebuah keyakinan tidak akan bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Ketika ulama sudah memberikan, ketika para kiai sudah memberikan, ketika para ustadz sudah memberikan hukum terhadap vaksin ini, maka jangan lagi ada keraguan. Dan keraguan itu tidak menjadi subhat, tetapi menjadi mubah. Maka keyakinan hati ini yang ketika kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham tentang hukum daripada vaksin, maka kita ikut ulama yang membolehkan. Kalau kita sudah mengetahui, kita sudah paham, itu silakan ambil hukum sendiri. Tetapi ketika kita tidak mengetahui pemahaman, kita tidak punya ilmu, kita masih awam, maka ikuti apa yang telah diputuskan melalui lembaga MUI untuk meyakinkan hati kita bahwa vaksin itu diperbolehkan. Oh, oke. Gitu. Nah, cuma kejadiannya nih sekarang saat ini juga nggak sedikit gitu. Artinya ada banyak juga orang-orang tuh yang mereka tuh menolak vaksin. Iya. Ya kan, sampai saat ini mereka masih menolak untuk vaksin. Betul. Padahal kalau kita lihat dari keadaannya gitu, karena ya vaksin ini kan emang untuk menjaga imunitas kita. Betul. Terus kemudian juga MUI juga udah menyatakan bahwa vaksinnya itu halal gitu. Betul. Kan, yang sudah kita dengar juga ada di berita gitu kan ya. Nah, ini gimana saat jadinya? Kalau ada kejadian seperti ini gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak meyakini, dia meragukan dan bahkan menolak, menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Di masa pandemi bukan Indonesia loh ya, dunia, bahkan semua tatanan dunia hancur oleh pandemi ini. Nah, kita yang sudah diberikan akal dan pikiran, diberikan perasaan dan iman, maka wajib meyakini dan menerima ini. Tatkala ada orang yang menolak, maka alasan dia apa? Gitu kan? Dan ketika dikaji dengan kaitan agama, orang-orang yang menolak ini termasuk orang-orang yang berbuat zolim menurut saya. Karena dia tidak mau diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya di tengah wabah pandemi ini. Begitu. Kalau kita menolak suatu kebaikan, yang kebaikan itu untuk diri kita dan lingkungan sekitar. Bukan cuma diri kita, lingkungan. Baik keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan siapapun yang terdekat dengan kita, dia menolak, maka dia sama dengan berbuat kezaliman. Akhirnya, kalau saja dia tidak mau divaksin dan menolak vaksin, lalu dia terkena, maka dia menularkan virus dari dirinya yang menolak untuk divaksin itu. Nah, sekali lagi nih teman-teman Insight, kalau ini ada perbedaan, jangan pernah dibawa baper sama sekali ya. Karena di sini kalau ada perbedaan, kita mesti saling menghargai gitu. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman Insight punya pandangan yang berbeda gitu, monggo aja gitu ya. Ya silakan aja. Mereka menolak dengan dasar sendiri, dengan alasan sendiri, yaitu fine-fine aja. Nothing problem. Iya, nothing problem. Gitu. Tapi cuma gini, kalau dari sudut pandang Islam, Sat. Iya. Dari sudut pandang Islam tuh memandang orang yang ibaratnya menyepelekan lah dalam kondisinya seperti ini misalkan, itu tuh seperti apa sih, Sat? Ya itu dikatakan adalah orang-orang yang berbuat kesalahan. Kalau berbuat kesalahan berarti dia mendapatkan dosa. Mengentengkan, meremehkan, menganggap kecil perkara yang sudah menjadi besar, maka itu adalah sebuah kesalahan. Contoh, misalkan kita tahu
bahwa ngambil perkara di dalam berobat, dia tidak mau. Misalkan dia punya cancer gitu kan, lalu dia menolak berobat, maka itu adalah sebuah kesalahan yang membahayakan dirinya. Maka di dalam Islam itu ada 5 akidah, ada 5 penjagaan di dalam diri, yaitu salah satunya adalah hifzun nafsi, hifzun nafas, menjaga diri dari sesuatu yang membahayakan, dari sesuatu yang akan melukai, dan sesuatu yang merugikan. Contohnya yaitu. Nah, maka hal-hal seperti ini kita harus perhatikan di tengah wabah pandemi yang kita juga tahu bukan Indonesia saja, tetapi dunia. Maka itu harus dijadikan landasan. Tapi sebenarnya kalau untuk vaksin sendiri, itu tuh dibahas nggak sih, Ustadz, di Islam gitu atau di Quran gitu loh? Kalau vaksin, memang kaitannya adalah sesuatu untuk mengobati, untuk mencegah, dan untuk menjaga. Dulu, baginda Rasul itu ada wabah, namanya wabah Ta'un. Terus ada lagi zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nama wabahnya luar biasa, namanya Awas. Awas? Iya. Awas gitu. Itu minggir. Ini awas. Artinya sudah lebih dari awas. Iya. Gitu kan. Nah, wabah itu luar biasa sampai di daerah itu yang dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal, daerah namanya Sinai yang antara Iran dan Mesir, itu mau mewafatkan, membuat meninggal orang 112.000. Dan ini diterangkan oleh Imam Ibnu Battuta. Banyak kitab-kitab sejarah yang mengatakan ini. Nah, sungguh luar biasanya kan. Bahkan dulu Rasulullah ketika ada wabah Ta'un, Rasulullah melarang orang-orang ataupun penduduk-penduduk yang di Madinah untuk keluar. Dan melarang orang-orang yang di luar untuk ke dalam. Lockdown berarti? Lockdown, PSBB dan semacamnya kalau sekarang. Untuk apa? Menjaga. Kenapa kan Rasulullah tinggal minta sama Allah? Pertanyaan kan begitu. Tapi beliau masih melakukan hal-hal dunia, penjagaan diri yang bersifat duniawi. Untuk apa? Untuk menjaga agar wabah ini tidak meluas, sehingga seluruh umat Islam bisa terjaga kesehatannya. Berarti memang fenomena wabah itu udah terjadi dari zaman Rasulullah. Dari gitu zaman Rasulullah. Nah, sudah ada. Karena kan banyak yang sampai sekarang ya, ada aja orang-orang yang berpikir aneh-aneh gitu, Ustadz, bahwa wah ginilah gitulah ya, kita sering dengar lah gitu kan ya. Cuma ternyata wabah itu tuh memang ada gitu, berarti dari zaman dahulu. Dari dahulu, dari tahun 564 Masehi sudah ada. Dan ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Battuta di beberapa kitabnya. Kitab Al-Jawad sudah ada menerangkan tentang ini. Artinya apa? Kita sudah tidak aneh dengan penyakit ataupun wabah. Tetapi yang harus kita jadikan aneh adalah orang-orang yang tidak mau melindungi dirinya. Kita tetap sebagai orang yang beriman harus menjaga imun agar diri kita aman. Begitu. Iya, benar. Nah, ketika kita ibaratnya menolak gitu ya, menolak untuk vaksin. Di saat seperti sekarang yang kita di tengah pandemi global yang luar biasa gitu kan ya. Banyak orang yang bilang gitu, katanya, wah berarti kalau nolak vaksin tuh dosa gitu. Nah, apakah itu benar saat ketika kita menolak vaksin, apakah itu termasuk ke dalam dosa ataukah gimana sih hukumnya sebenarnya? Maka kita harus teliti, kesalahan itu ada yang ukubah, hanya punishment, ada yang azabah atau disiksa, atau berdosa bahasa kitanya. Nah, kalau yang ukubah, punishment-nya adalah anggapan masyarakat ataupun hukum adat. Nah, kalau yang azab itu hukumnya di akhirat. Maka ketika ada orang yang menolak dari apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah, lalu dia tidak mau, dia bisa terkena ukubah dan terkena azabah. Dia terkena hukum adat dan juga terkena hukum akhirat. Karena kita sudah tahu bahwa untuk menjadi seorang rakyat harus taat kepada Allah sebagai muslim, taat kepada Rasulullah sebagai muslim, dan kepada pemerintah seluruh rakyat, baik muslim ataupun non-muslim. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan kepada pemimpin. Pemimpin yang tentunya memberikan kebaikan, memberikan aturan yang bermanfaat, dan pemimpin yang memberikan keselamatan untuk rakyatnya.
Kalau kita menolak, maka sama kita melawan kepada Allah dan Rasul-Nya.